Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Bersama saya Pak Yaya. Apa kabar Pak Yaya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Mantap. Nah, hari ini tepat sebelum nanti pengumuman bulan Ramadan Pak Yaya, ini kita menarik bahas emiten haji umroh. Ya. Nah, biasanya bulan Ramadan tuh orang mau umroh, sebentar lagi mau haji itu makin rame nih kan. Ya. Nah, apalagi jumlah jamaah haji makin lama, makin kesini itu makin banyak jumlahnya. Antriannya makin panjang, kuotanya juga makin banyak. Sampai 2 juta orang lah kira-kira per tahun itu. Nah, menariknya nih Pak ya, ini kan emitennya juga cuma satu ya. Nama emitennya Hajj itu. Nah, Pak, ini kan apa namanya sangat menarik lah Pak Yai. Emiten Hajj PT Arsi Buana Travelindo. Ini TBK. Ini dengan nama emitennya Hajj. Ngomong-ngomong, Pak Yai nggak buka apa namanya travel umroh gitu atau haji gitu. Ya. Kenapa kok? Ini kan prospeknya bagus nih gitu kan. Yes. Makin lama makin naik lah. Pak Yai nggak ada keinginan untuk buka itu, gimana itu? Ya sih, banyak orang yang ngajakin saya buat buka travel umroh dan haji ya, karena memang pasarnya semakin besar dan betul. Dan sekarang ya keinginan orang untuk lebih umroh daripada generasi sebelumnya kan lebih banyak ya. Lebih banyak. Apalagi sekarang banyak yang hijrah. Iya, betul. Ya, seperti Pak Mahmud yang udah jenggotan gitu kan. Iya, ya, itu kan tanda pengen umroh berkali-kali kan. Amin, pasti kan. Nah, jadi marketnya itu gede. Umroh dan haji itu marketnya gede gitu ya. Dan banyak itu tadi teman-teman yang buka biro umroh dan haji, kemudian banyak yang sukses juga gitu ya. Iya, betul. Bahkan sekarang ada beberapa yang di franchising kan. Nah, ya kan, tinggal kita sediain tempat, terus mereka yang sudah ada sistemnya. Kan, ya, gitu ya. betul. Nah, tapi kan saya itu sejak 2018 saya itu lebih fokus untuk menjadi investor ya, kuadran keempat kalau di cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki ya. Iya. Jadi saya tidak jadi business owner ya, gitu ya. Nah, daripada saya buka usaha travel haji dan umroh, nah saya memilih untuk membeli aja perusahaan haji dan umroh yang sudah jadi dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yaitu saya membeli emiten Hajj ini, PT Arsi ini. PT Arsi. Iya, betul. Nah, ini kan apa namanya, kalau dilihat dari prospeknya kan cukup baik nih Pak Yai. Prospek haji nih. Nah, tadi Pak Yai juga lebih baik ke sahamnya. Nah, ini kan Danantara juga udah mulai serius membuka pemukiman haji di sana kan. Oh ya. Iya. Dan per minggu lalu atau per bulan lalu ini Danantara melalui Pak Rosan ngasih laporan ke Pak Prabowo bahwasanya kampung haji Indonesia di Mekah sana sudah terlaksana. Ini proses sedang pembangunan untuk nanti musim haji di tahun 2026. Pembangunan atau dia beli? Dia beli yang udah jadi. Dia beli beberapa hotel Pak Yaya. Ada Novotel, ada apa tuh dia beli. Jadi secara penyelenggaraan dan pelayanan insya Allah tahun 2026 lebih baik. Nah Pak Yai melihat apa nih? Ada kaitannya nggak dengan naiknya emiten ini, emiten Hajj ini juga dengan pemerintah buka pemukiman haji di Mekah sana melalui Danantara tadi. Gitu. Ya, memang emiten ini ya, emiten Hajj ini dalam 1 bulan udah naik 24,8% ya, dan dalam 1 minggu dia sudah naik 15%, lumayan juga ya. Nah, emiten Hajj ini harga tertingginya di 500 ya. Kemudian harga IPO-nya dulu di 140, jadi 140 kemudian naik ke 500. Kemudian sempat turun ke 100-an, kemudian naik ke sekitar 300, kemudian turun lagi ke sekitar 100, sekarang parkir di 145 hari ini ya, 145. Jadi udah naik 24% dari minggu yang lalu, dari bulan yang lalu, sorry. Kalau minggu yang lalu kira-kira 15%.
Nah, ini dengar-dengar ya, Iya. dengar-dengar ada rumor bahwa nanti Danantara ini kelihatannya juga akan membutuhkan partner untuk pengelolaan dan untuk biro haji umroh dan Iya. travel umroh dan haji ini. Iya. Dan salah satunya mereka butuh perusahaan yang sudah punya good corporate government yang bagus. Oke. Ya, salah satunya adalah perusahaan yang sudah ada di publik ya. Iya, di Bursa Efek Di Bursa Indonesia. Efek, yaitu satu-satunya ya HATS ini. Luar Makanya biasa beberapa ini. orang itu kemudian melakukan akumulasi ya. Mm-mm. Ya, bahkan kalau kita lihat dari datanya di broker summary juga Oke. kelihatan bahwa asing itu melakukan akumulasi ya. Bisa Anda lihat nanti di sini ya. Iya. Di akumulasi di sini ada bursa, ada broker-broker besar seperti CC ya, itu Mandiri Sekuritas, kemudian ada BK itu broker asing, YP juga broker asing, AZ, kemudian AK, KK, ZP ini adalah broker asing semua. Nah, mereka melakukan akumulasi ya di rentang harga 143 sampai 144 ya. Iya, betul. Itu jadi sepertinya apakah mereka mendahului ya terbitnya news ya. Jadi ini ada rumor kemudian mereka mendahului dulu atau seperti apa. Gitu. Jadi kalau saya melihat memang pertanyaan awal tadi kan yang Bapak bilang ya, saya pengen menikmati cuan dari bisnis umroh ya. Bisnis umroh kemudian haji ini. Tapi saya nggak mau buka bisnis nyata. Makanya saya lebih baik ya saya nabung saham aja untuk di emiten HATS ini. Apalagi harganya sekarang sudah murah ya, udah di 100-an. Ya semoga minimal bisa ke 200 lah, jadi saya bisa cuan 100% kan. Iya, betul. Gitu Pak. Betul. Karena dia itu harga terendahnya itu 72, harga tertingginya 572. Kemudian harga rata-ratanya di sekitar 120 sampai dengan 170. 170 ya. Jadi kalau misalkan nanti dari 140 turun ke 120 ya mungkin bisa beli lagi lah. Seperti itu. Tapi memang ke depan ini tren-tren ke depan menunjukkan dia ada grafik peningkatannya gitu Pak ya. Iya betul. Yang ada ini ya, gitu ya. Betul, dan emiten HATS ini secara fundamental juga menunjukin kok bahwa dia itu performanya lagi bagus ya. Bisa Anda lihat nanti di attachment ini bahwa revenue-nya itu naik ya dari 500 miliar ke 800 ke 700 dan ke 900 miliar. Dan net profitnya juga naik dari 4 miliar, kemudian turun sedikit ke 1,2, kemudian naik lagi ke 30 miliar yang paling menarik ini. Kemudian naik ke 47 miliar tahun ini gitu ya. Dengan PER yang sebenarnya lumayan masih murah karena PER-nya dia masih di bawah 10, yaitu antara 7,7 sampai dengan 10. Kemudian PBV-nya itu juga ya lumayan masih murah ya. PBV-nya masih di bawah 4. Jadi 1,6, 1,5 bahkan masih di bawah 2. Kemudian ROA-nya sama ROE-nya cukup menarik ya. ROE-nya bahkan bisa sampai 20% gitu ya. 15%. Ini adalah bisnis yang lumayan cuannya luber juga, lumayan profit marginnya tebel. Itu sih Pak. Jadi menurut saya emiten HATS ini satu-satunya emiten haji dan umroh. Kemudian yang kedua adalah ya karena kita umat muslim kita seneng aja bisnis ini karena ya pasti halalan toyiban gitu ya. Toyiban pasti itu. Namun kita nggak mau ribet, ya, sehingga kita jadi investor aja. Siap. Target take profitnya berapa nih Pak ya untuk minggu depan ini Pak? Apakah ada peningkatan tertentu gitu kan? Ya jadi di market itu berlaku adalah buy on rumor, selling on news kan. Nah, jadi karena HATS ini bukan termasuk emiten yang market cap-nya besar banget gitu ya. Oleh karena itu Anda kalau mau masuk ke HATS ini ya jangan banyak-banyak juga ya. Saya masuk di sini juga nggak banyak, nggak nyampe miliaran ya. Saya hanya masuk
100-200 juta aja cukup Oke. kan gitu. Kalau bagus, kalau jadi 2 kali misalkan Iya. dari 200 jadi 400 ya udah kita masukkan lagi nggak apa-apa gitu ya. Tapi startnya jangan terlalu banyak-banyak lah gitu ya. Jadi saya menargetkannya adalah kita akan buy on range-nya ya. Oke. Antara 100 sampai dengan 130 ya. Nanti kita jualnya di antara 200 sampai dengan 250. Kalau sampai 250 tembus berarti Iya. sudah mulai terbang to the moon ya. Iya. Dan ya siapa tahu bisa sampai ke 500, tapi Benar. kayaknya agak susah ya. Usaha. Nah, tapi dengan adanya IHSG yang hari ini sudah tembus 9.000 ya, iya, dengan benar. pasar yang sangat ramai dan optimis, ya bisa aja terjadi. Iya. Tapi kita secara realistis kita akan taking profit di sekitar 200 sampai 250 aja. Itu yang rasional di angka itu, Pak Yai. Rasional betul ya. Oke, itulah tadi pengamatan Pak Yai terkait dengan emiten haji, satu-satunya emiten tentang haji dan umroh. Nah, mari terus pantau di official sahambagus.co.id dan juga di video Gosip Market. Salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.